dalam Tuhan Yesus yang siap terima firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GBI Pelita, shalom. Tema hari ini adalah enjoy your life, menikmati hidup. Saya ingin saudara dan saya menjadi orang-orang yang menikmati hidup. Ingat, menikmati hidup itu adalah karunia Tuhan. Ada banyak orang tidak lagi menikmati hidup. Ada banyak orang tidak lagi menikmati hidup karena persoalan keluarga, keuangan, kesehatan. Tapi di dalam Tuhan Yesus, saudara, malam ini, bagaimanapun situasimu, nikmati hidupmu. Menikmati hidup bukan karena situasi keadaanmu. Menikmati hidup karena penyertaan Tuhan ada dalam hidup saudara. Amin saudara. Jadi bukan karena situasi hidupku baru aku nikmat. Bukan. Bukan karena banyak isi dompetku atau semuanya baik-baik baru aku nikmat. Tidak. Sekalipun keuanganku sulit. Sekalipun masalahku masih ada. Tapi karena aku tahu ada Tuhan Yesus menyertai aku. Aku akan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Itulah nikmat hidup yang luar biasa. Saudara, hari ini kita diberkati dari Pengkhotbah 3 ayat 11, 12, 13. Selama khotbah kalau ada saudara terberkati, tepuk tangan. Supaya saudara berikan kemuliaan bagi Tuhan dan sekaligus mengganggu sebelah, jangan tidur. Pengkhotbah 3 ayat 11, 12, 13. Sama-sama kita baca 1, 2, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo, seorang raja yang memiliki hampir semuanya. Dia memiliki hikmat, dia memiliki kekayaan, dia memiliki kehormatan, dia memiliki kenikmatan dunia. Namun akhirnya ia menyadari bahwa hidup tanpa Tuhan hanyalah kesia-siaan. Menariknya di tengah kitab yang realistis tentang hidup ini, Salomo berkata bahwa menikmati hidup adalah pemberian Allah. Katakan menikmati hidup adalah pemberian Allah. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, nikmati hidupmu. Mungkin sebelahmu bilang, karena kau gak tahu ceritaku. Enaklah kau bilang, karena hidupmu ada uang, ada pasanganmu, kau udah menikah, punya anak, punya mobil, punya ini. Enaklah kau bilang nikmat hidup. Sejujurnya, semua di ruangan ini pun punya penderitaan. Beda cerita, beda bagiannya, tapi semua kita punya persoalan. Sebenarnya yang sebelahmu itu mungkin lebih menderitanya dari dirimu. Tetapi dia bisa menikmati. Ya itu yang penting. Karena banyak juga orang kaya tidak lagi menikmati hidup. Banyak orang hidup tetapi tidak benar-benar menikmati hidup. Ada yang memiliki pekerjaan baik tetapi penuh tekanan. Ada yang punya keluarga tetapi kehilangan sukacita. Ada juga yang melayani Tuhan tetapi hati mulai lelah dan kosong. Dulu kita, bagi yang belum punya pacar lah ya. Beberapa di antaramu belum punya pacar kan? Yang belum punya pacar coba angkat tangan. Tandai. Nah, saya akan doakan yang belum punya pacar ya. Yang belum punya pacar pasti kepikiranmu adalah, enak kali dia ya sudah punya pacar. Tapi tahukah engkau yang udah punya pacar pun dia bilang, aduh stres sekali punya pacar ini ya. Kayaknya lebih enak kau lah. Gak ada yang ngatur-ngatur. Gak ada yang bentak-bentak. Ini pacaran aja aku udah dibentak. Terus setelah pacaran dilihat orang menikah. Orang itu sudah sah menikah. Enak kali ya. Udah pesta.
Teng, 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 teng. Teng, 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 teng. Teng, 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 teng. Mereka menikah. Terus dalam pikiranmu, enak kali ya. Andainya aku menikah. Terus yang menikah itu kalau kau tanya, aduh, kalau bisa aku seperti kau, gak usah menikah. Aduh, berat dia bilang. Udah menikah, orang ingin punya anak, betul? Dilihat orang punya anak, waduh ada yang kembar 3 lagi. Waduh ada kembar 2, waduh ada anaknya sudah 2, 3. Sementara kau belum punya anak. Udah menikah belum punya anak, tapi dia udah punya anak 3. Kau berpikir, ih enak kali punya anak ini ya. Terus kau tanya yang punya anak itu, dia bilang stres sekali aku dibuat anakku ini, stres sekali. Kalau bisa aku kembali, kalau bisa anakku hanya 1. Kalau bisa pun gak usah punya anak. Tapi sudahlah, sudah terlanjur tercecer, ya sudah. Nah saudara, udah terlanjur punya anak itu maksudnya. Tahukah saudara, banyak orang punya anak stres? Banyak loh orang yang punya anak itu bilang, aduh anak gini ya, aduh capek kali aku, aduh stres aku dibawa anak gini. Bahkan ada ibu yang stresnya sampai bisa pukul anaknya. Saudara ternyata punya anak tidak juga bahagia. Ada mertua berharap, aduh punya menantu, kapanlah kau menikah? Poltak, dapat, kapan kau menikah? Usia mama udah 75, rambut sudah putih. Kau anak siap pudan, menikahlah. Akhirnya si Dapot, si Poltak ini pun stres tertekan. Padahal orang gara-gara dipaksa-paksa jadi tertekan. Jadi dia maksa nikah aja, yang penting permintaan mama. Sebelum mama mati ya, terpaksa dia menikah. Dia pikir setelah dia punya menantu bahagia. Saya mau tanya, adakah mertua karena menantunya jadi cepat dia mati? Menantunya membuat dia cepat mati, ada? Ada. Mati aku dokter. Pas aku jaga di klinik rakyat itu, matilah aku dokter. Aduh, gak menikah anakku susah. Menikah lebih susah dokter, katanya coba. Potensi dia 200 lebih per 100 sekian. Kenapa Inang? Stres aku dibuat menantuku. Tapi itu juga doaku supaya menikah dia, tapi entahlah kayak mana yang hidup ini. Banyak begitu loh. Banyak begitu. Saudara, banyak orang tidak memahami menikmati hidup. Hari ini kita belajar apa yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah mensyukuri setiap musim kehidupan. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Salomo menjelaskan bahwa hidup memiliki musim, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu kehilangan, ada waktu mendapatkan. Seringkali manusia tidak menikmati hidup karena ia memaksa hidup harus selalu sesuai keinginannya. Kapankah engkau stres? Kapan saya stres? Karena saya memaksa semua maunya hidup ini sesuai dengan yang kupikirkan. Sesuai dengan apa yang kuinginkan. Sesuai dengan apa yang kuharapkan. Itu. Kalau engkau memaksa apa yang kau inginkan, tidak terjadi stres. Banyak orang stres karena kecewa, tidak mengharapkan, tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Dalam budaya Ibrani, konsep atau waktu dalam pengkhotbah bukan sekedar jam atau kalender, tetapi musim yang diatur Allah. Orang Yahudi percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan dalam musim yang sulit. Percaya ke engkau, Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah sering bekerja di musim sulit hidupmu. Jangan tolak musim sulit itu. Di situ sering imanmu bertumbuh. Bahkan di situ sering berkat yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara,
Ayub pernah kehilangan semuanya. Tetapi ia berkata, Ayub 1 ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apa yang kehilangan dari Ayub? Apa yang kehilangan dari Ayub? Dia kehilangan anak-anaknya. 10 orang. Dia kehilangan hartanya. Dia kehilangan sahabatnya. Dia kehilangan kesehatannya. Tubuhnya semuanya kudis. Bahkan itu bisa ke arah kanker. Dia kehilangan istri yang mensupport dia. Istrinya merendahkan dia. Banyak hal. Tapi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita bandingkan penderitaan Ayub dengan penderitaan kita, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya lah. 10 anak mati kan berat. Gak usah lah 10, 1 aja mati udah berat. Gak mati aja, sakit aja anakku udah sedih kurasa. Nggak usah dulu mati, sakit aja. Tapi saya mau sampaikan sama saudara, sering sekali kita tidak mau menikmati masa-masa gagal, jatuh, sulit, kehilangan. Kita sering menolak yang buruk. Kita mau selalu berkata yang baik-baik itulah yang dari Tuhan. Kita sering menganggap yang buruk itu sepertinya hukuman Tuhan. Sepertinya Tuhan kutuk dirimu. Ingat Roma 8 ayat 1. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada kutuk. Bagi engkau yang percaya Tuhan Yesus sudah tidak ada kutuk. Tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman lagi bagimu. Itu jelas ayatnya. Bahwa sebenarnya oleh darah Yesus engkau telah memperoleh hidup yang kekal. Tapi Pak, kenapa buktinya usahaku hancur? Kenapa pernikahanku begini? Kenapa anak-anakku begini? Kenapa aku gak sehat? Kenapa keuangan kami makin lama makin merosot? Bukankah kita sering sekali kalau ada penderitaan, maunya cepatlah penderitaan ini berlalu? Betul? Ingat, sifat manusia ingin mempercepat penderitaan. Betul? Ya. Ada di sini yang mau lama penderitaan? Enggak ada. Kita maunya kalau bisa cepatlah kalau bisa. Padahal Tuhan sedang bekerja dalam kesulitan. Tuhan sedang bekerja dalam penderitaan. Otot-otot kita akan bertumbuh ketika ada beban. Betul? Saudara punya otot, kalau nggak ada beban, ototmu kecil. Tapi kalau ada otot, kemudian di beban yang berat, makin tumbuh ototnya. Makin beban hidupmu makin berat, imanmu semakin bertumbuh lebih luar biasa lagi. Ya, bukan kau undang penderitaan itu. Bukan kau inginkan masalah itu. Siapa yang mau penderita? Siapa yang mau ingin kesulitan? Siapa yang mau ingin kehilangan pasangan? Siapa yang mau ingin kehilangan anak? Siapa yang mau ingin kehilangan dompet? Siapa yang mau ingin menderita? Mana ada? Semua manusia, kalau mau pun tidak menderita, itu manusia. Kita kan cenderung menghindari penderitaan, betul? Iya dong. Kalau kakimu tiba-tiba kena knalpot, pasti langsung tarik. Ada di sini yang kakinya kena knalpot, teruskan. No, tuh mau. Udah kena knalpot. Itulah manusia, betul. Sedikit aja kena panas langsung. Berarti kita adalah manusia yang menghindari penderitaan. Tapi Tuhan justru memakai penderitaan itu berkat bagimu. Tapi kita nggak sabar. Kita ingin mengontrol Tuhan. Bahkan kalau bisa kita bilang, Tuhan kalau bisa jangan inilah penderitaanku. Kalau bisa yang lainlah penderitaanku. Kalau saudara di sekolah, SMP, SMA, kuliah, yang memilih soal ujian siapa? Murid atau guru? Guru dong. Mana bisa murid bilang, Pak kalau bisa halaman nomor 10 ya, nomor 10 paragraf nomor 2 itu buat soal ujian. Tuhan yang membuat soal ujian. Tidak bisa kau tebak besok masalahmu apa? Halo, bisakah kau tebak masalahmu bulan Juli tahun 2030?
Bisa tebak? Mana dia bisa tebak? Siapa jodohmu aja kau tidak tahu. Kapan kau mati pun tidak tahu. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini kasih karunia. Kalau engkau bisa bernapas itu karena Tuhan. Kau usah sombong. Yakobus 4 ayat 14 katakan, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi hari esok. Itu Yakobus 4 ayat 14. Tidak ada yang tahu. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sama-sama katakan, hidupku seperti uap lalu lenyap. 1, 2 ya. Hidupku seperti uap lalu lenyap. Artinya apa uap? Sebentar hidupmu. Sebentar. Yang sebentar ini nikmati. Mungkin kau bilang, Pak, aku gak paham semua masalah ini. Gak ada orang yang paham tentang seluruh kehidupan. Lihat tadi dalam Alkitab. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Kita gak paham. Sampai engkau mati, sampai aku mati, sampai kita meninggal dunia, ada hal yang tidak kita pahami. Hidup ini misteri. Gak ada yang kita pahami semua. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Apa dikatakan berikutnya? Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal sampai akhir. Bahasa sederhananya apa? Manusia tidak memahami semuanya. Enggak ada yang bisa kau pahami semuanya. Ketika ada masalah pernikahanku yang cukup berat, masalah sakit penyakit kesehatan yang ku alami, saya enggak paham. Kenapa harus aku yang menderita pernikahan? Kenapa harus kami yang bersoal dalam pernikahan? Kenapa harus aku yang sakit mau mati? Di tahun 2020 mungkin jemaat-jemaat tahu bagaimana saya kurusnya dan mau mati rasanya. Di masa COVID pertama itu. Kan kadang-kadang kita merasa hidup ini gak adil, betul? Kalau anak-anak gadis ini mungkin melihat, ih enak kali ya bapak dia baik. Waduh bapaknya baik, kaya, ramah. Bapakku udah minum tua, bau hosa, segala macam lah. Tukang marah. Gak ada uang. Cobalah, udah gak ada kerja, tukang marah. Coba. Menyalahkan terus, bentak-bentak. Ada loh begitu. Dilihatnya bapak yang sana. Tuhan, enaknya punya bapak ini. Bapaknya baik sama anak-anaknya. Bapaknya baik sama... Dengar. Yang membuat engkau stres. Membandingkan hidup. Bilang sebelahnya, jangan suka membandingkan hidup. Percayakah kalian setiap orang punya penderitaan masing-masing? Ya, hidup tidak seindah sosmed. Betul? Hidup tidak seindah sosmed. Yang kau lihat di sosmed itu kan yang baik-baiknya. Mana ada orang lagi tampar istrinya? Foto dulu sebentar, upload. Ketika aku bertengkar dengan istriku di titik terendah, mana ada aku upload? Bodohlah seorang istri menceritakan masalah suaminya di Facebook. Jangan lakukan itu ya. Nongotoho, jangan. Facebook itu internasional. Jangan kau luapkan kebencianmu di Facebook. You are very stupid. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Orang jengkali kau kecil. Ini orang gak berkualitas. Di sosmedmu, di WA storymu, jangan. Jangan kau di WA storymu. Emangnya hanya kau yang bisa mendiamkan aku. Hanya itu kalimatnya. Orang kan bacanya mikir, maksudnya apa ini? Pernahkah kalian membaca WA story orang? Apa maksudnya ini ya? Apa maksudnya ini? Padahal kita anak terang. Tapi orang baca storymu gelap. Ada lagi kulihat profilnya gelap semua.
Berapa profil kulihat gelap. Oh berarti berduka cita lah kawan dalam hatiku. Kan begitu kan? Kalau orang mau menuju ke acara duka kan pakaian hitam. Jangan sampaikan masalahmu di sosmed, di WA story. Sampaikan masalahmu ke Tuhan. Mazmur 62:8 katakan, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Mazmur 62:1-2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Ya, bilang sebelahnya, jangan curahkan ke sosmed. Bilang sebelahnya. Apapun masalah itu, bilang sama dia. Bilang sama dia, ku tandai. Ku lihat WA storymu. Siapa yang mau bertobat? Angkat tangan. Tidak mau curhat-curhat di sosmed. Wow, haleluya. Wow, dahsyat. Saya nggak pernah ku curhat. Nggak mau ku curhat di sosmed. Jangan. Emang kau maksudnya menembak orang lain. Maunya dibaca lah Westoruki. Rupanya dia nggak baca. Yang baca Pendeta Suheri. Apalah maksud kawan ini? Nggak usah. Seluruh sosmedmu itu menunjukkan siapa dirimu. KW berapa kau? Benar. KW berapa? Kualitasmu apa? Kalau di situ kau ceritakan masalah istri, masalah ipar, masalah warisan, masalah cowok mencuri orang, HP-mu hilang, kau ceritakan di situ. Ya kalau sekedar memberitahukan, oke lah mungkin HP masih masuk akal. Tapi hal-hal rahasia pribadi jangan. Jangan. Ingat kita ini terang. Orang baca sosmedmu, orang makin terang. Jangan izinkan orang baca sosmedmu abu-abu. Apa maksudnya ini ya? Sini kok, apa maksudnya? Siapa yang pernah kayak gitu? Coba menurutmu apalah, menurutmu kemana lah arahnya ini? Semua orang yang melihat jadi berpikir kemana arahnya ini ya. Saya pernah baca Facebook teman juga, kemana arah tembakannya ini ya. Dia bermain narasi itu sebenarnya tembak sana, nggak usah. Kualitas hidupmu akan dilihat dari sosmed. Bapak Gembala ini contoh. Tidak pernah ada orang gak suka saya. Ada orang gak senang saya. Baik pelayan, baik jemaat, baik pendeta, ipar atau keluarga saya. Itu biasa. Manusia dengan manusia akan saling bergesekan. Untuk saling menajamkan. Gak terhindar itu. Ingat, setiap hubungan yang dekat pasti gesekan. Katakan sama-sama, setiap hubungan dekat pasti gesekan. Satu dua ya. Ya, dengar. Ingat, ini pelajaran samamu. Jangan bilang, kita dekat kali ya. You are my bestie. Sarangnya bestie. Temanmu itu kan kalau manggil kau, bestie. Dengar, sebesti-bestinya engkau. Ingat, satu waktu kau akan clash sama dia. Belum pernah ada kujumpai orang yang tidak clash. Ada aja cerita, salah ucap, salah tanggal, salah duduk. Saya juga, tempat duduk yang kau duduki, itu punyaku. Ada aja lah cerita hidup ini. Karena kita manusia yang tidak sempurna. Yakobus 3:2 dikatakan, coba Yakobus 3:2. Semua manusia itu banyak salahnya. Ini. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Jadi akan ada clash. Saudara, yang saya maksudkan di poin pertama ini. Syukuri setiap musim hidupmu. Syukuri setiap musim hidupmu. Apapun keadaanmu, syukuri. Ingat, bersyukur dulu baru bahagia. Sama-sama katakan, bersyukur dulu baru bahagia. Ya, syukuri apa adanya. Dan belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11. Ya, kita lihat Filipi 4 ayat 11 dikatakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku
telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya mengajak sama saudara, cobalah belajar bersyukur apapun yang terjadi. Bukankah kata Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diinginkan Kristus padamu. Jadi menikmati hidup itu adalah ketika engkau belajar mencukupkan dirimu dan mensyukuri apa yang ada padamu dan tidak membandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap orang punya takaran kasih karunia. Setiap orang punya pertandingan iman masing-masing. Tidak ada di antara kita yang tidak menderita. Hanya ada orang yang bisa menikmati penderitaan. Yang sebelahmu itu pun adanya penderitaannya. Coba bicara sama dia jujur. Bicara perasaan. Masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, kuliah, pekerjaan, pelayanan. Sejujurnya kita punya pelayanan, punya penderitaan. Hanya ada orang dalam penderitaannya dia bersyukur. Dia menikmati penderitaan itu. Hebat kan? Anak Tuhan bisa menikmati penderitaan. Itu loh. Malam ini saudara saya ajari. Menikmati penderitaan. Menikmati kegagalan. Menikmati kehilangan. Tidak mudah, tapi bisa. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Amin, saudara. Karena ada Tuhan Yesus yang memampukan kita melihat penderitaan itu adalah rencana baik Tuhan bagi hidup kita. Tidak raja si Daud kalau tidak ada Goliat. Tidak akan naik perdana menteri di Mesir Yusuf kalau tidak ada sumur. Tidak ada cerita manismu kalau engkau tidak telan yang pahit. Pahit memang pil, telan. Itu obat bagimu. Cerita hidupmu ada yang pahit. Yang gak sanggupnya kau menceritakan aku. Tapi gak apa-apa aja lah aku makan sekali-sekali. Mau aku, betul, mendengarkan cerita pahitmu. Sayalah yang paling sering mendengarkan cerita pahit. Banyak orang tiap hari. Tiap hari dalam pernikahan, dalam sakit penyakit. HP kini gak berhenti-berhenti menceritakan. Bagaimana mereka, Pak Pendeta, kasih waktu Pak Pendeta. Aku mau cerita Pak Pendeta, mau datang kemari lagi, mau khotbah lagi. Bisa gak Pak Pendeta sekarang? Aduh aku mau khotbah ya, ada KKR di gereja. Iya Pak, aku mau menceritakan berat hidupku ini Pak. Udah mau kubalas, gak hanya kau, aku pun cukup berat sebenarnya. Jangan pikir pendeta di sini gak berat. Tidak ada pendeta dipakai Tuhan luar biasa kalau tidak melewati penderitaan berat. Tidak ada. Percaya aku bilang. Tidak ada iman besar kalau tidak punya masalah besar. Tidak ada rencana Tuhan besar kalau engkau tidak melewati persoalan besar. Saudara juga tahu kan kalau masuk polisi ada kelas-kelasnya kan. Kalau satu kuning dia cukup mungkin 9 bulan. Kalau mau perwira dia harus masuk 4 tahun. Betul nggak? Mau naik lagi dia harus lagi ke Jakarta sekian waktu. Tidak ada iman besar tanpa melewati masalah besar. Saya hanya berkata, kalau hari ini engkau berkata, Pak, masalahku berat, masalahku besar. Saya hanya berkata, bertahanlah, nikmatilah. Dalam proses itu jangan mundur, jangan menyalahkan, bersyukurlah karena Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara. Haleluya, amin. Lihat katapel, ketika ditarik sedikit, saya lepas itu hanya sampai di sini. Tapi ketika saya tarik karet dari ketapel, lebih lagi, mungkin tengah-tengah itu, sampai kameramen. Karena sedang, makin saya tarik lebih jauh, pintu kaca lewat. Sakit kan ditarik karet itu. Waktu itu saudara lihat, stretching. Tapi untuk tujuan jauh, dia harus ditarik keras. Demikian panah kan? Panah juga mau tepat, tarik. Coba panah, tukang panah, tanding. Sikit aja tarik begini, melep.
Nggak lewat orang ini. Yang kena kepalanya. Lihat tukang panah profesional. Tarik lebih jauh. Kulihat beberapa dari wajahmu. Wajah yang sedang ditarik. Ditarik Tuhan. Untuk melesat lebih besar lagi. Amin. Bilang sebelahnya, bertahanlah ketika kau ditarik. Bilang ke sebelahnya. Amin. Ya, mungkin kau berkata, udah gak tahan, udah gak kuat Pak, udah gak kuat. Aduh, gak kuat. Bertahanlah. Gimana caranya? Tahankan. Karena semua kita juga mengalami penderitaan dan bertahan dalam penderitaan. Kan itu, Yakobus 1 ayat 12. Bertahanlah dalam pencobaan. Karena Tuhan menyediakan mahkota bagimu. Iya kan? Oh haleluya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Pesanku samamu, nikmatilah penderitaan. Tidak ada yang mau menderita. Sejujurnya kau tidak mau masalah itu. Dan jangan bandingkan penderitaanmu dengan orang lain. Yang penting adalah jalani hidupmu dengan benar. Maksimalkan apa yang ada padamu. Apa yang di tanganmu, Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan, kerjakan sekuat tenagamu. Itu Pengkhotbah 9 ayat 10. Nggak usah bandingkan uang orang, harta orang. Mereka udah punya mobil, mereka udah punya rumah, mereka udah pergi ke Prancis, mereka udah pergi ke Hollywood. Kau sementara bawa aku ke Holy, dia ke Hollywood. What is Holy? Holy is tulang. Ya, nggak usah bandingkan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, apa dikatakan? Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Kerjakan sekuat tenaga. Menikmati hidup itu adalah ketika engkau mensyukurinya. Syukuri. Ingat, makananmu enak ketika kau bersyukur. Ketika engkau mensyukuri makanan, ikan asin, jengkol, indomie, kerupuk jange. Terima kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur itu, bumbu surga turun. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Dengan mengucap syukur yang turun apa? Bumbu surga. Kalau udah bumbu surga turun, pasti kau bilang, tabunai. Jengkol sedia dong. Jengkol dari mana ini? Kok enak sekali? Karena yang membuatnya penuh syukur. Coba ada orang membuat masakan ayam enak, ayam yang mahal, tapi yang memberikannya mukanya bersungut-sungut. Makan. Kau makannya hilang selera. Aku hanya katakan, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Jangan atur Tuhan. Biar Tuhan ambil kendali waktu. Waktu Tuhan yang terindah bagimu. Jangan ingin lebih cepat. Jangan ingin kau berkata, cepatkan Tuhan. Gak usah, itu gak bagianmu. Masalah waktu itu bagian Tuhan. Kenapa kau atur? Urus bagianmu. Masalah kedatangan Tuhan, waktunya urusan siapa? Kita atau Tuhan? Urusan Tuhan kan masalah kedatangannya. Mau usah pala kau tebak-tebak. Mungkin bulan Juli, karena gak ada uangmu lagi, kau berharap cepat-cepat bulan Juli. Karena kau stres, susah menderita. Kalau masalah waktu, dia katakan semua indah pada waktunya. Artinya apa? Tuhan yang kendalikan waktu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Indah pada waktunya. Dasar manusia ingin cepat. Dasar manusia ingin mengatur Tuhan. Dasar manusia ingin sok memahami semuanya. Sudahlah, memang kita terbatas. Kita nggak bisa paham semua. Ingat ya, siapa jodohmu? Kau pasti nggak tahu, betul nggak? Yang belum punya jodoh. Jangan kau pikir yang kau punya pacar sekarang udah pasti jodohmu itu.
Yang udah martupol pun banyak sirang, yang udah martupol diumumkan di gereja temanku. Dia diumumkan 2 minggu lagi itu diberkatin. Ceweknya pergi dengan cowok SMP-nya dulu. Serius. Aku datang ke rumah cowok itu karena sahabatku. Kenapa? Sedih. Sambil dibakarnya undangan itu ke api itu. Kutemanilah dia. Kita bakar. Sedih memang. Karena cewek itu pun kenal saya. Teman kerja saya. Si cowok teman saya. Udah diumumkan loh, Ri. Oh ya udahlah, sabarlah, aku bilang. Jadi kalau engkau pacaran, belum tentu. Hidup ini misteri. Kita nggak tahu kapan mati. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Hidupmu itu singkat. Kalau hari ini kau hidup, berbahagialah. Jangan bilang, nanti kalau aku wisuda. Lebih banyak orang stres setelah wisuda. Yang ketawain makin sadar kau kan. Setelah wisuda banyak orang lebih stres. Nganggur. Berapa orang menghubungi saya, Pak Pendeta doakan, stres sekali. Aku kenapa? Tapi kamu baru wisuda. Happy dong. Enggak Pak. Stres udah 3 minggu di rumah aja di kamar aja. Aduh entah jadi apa laku ini. Aku bilang kalau ada mau, ada jalan. Enggak ada anak Tuhan menganggur. Menurut saya. Kalau ada di sini menganggur, karena kau malas. Itu aja. Satu aja kau kasih namamu. Malas. Di Indonesia ini tidak ada kata menganggur. Katakan saya tamat sarjana ekonomi. Lamaran ku buat, orang belum terima. Kalau melamar aku di BP Karika itu, bisa nggak ku cuci piring gratis hanya makan aja? Diterima orang BP Karika nggak? Hanya makan aja gajinya. Masa iya? Nggak apa-apa. Setiap perkara kecil. Nggak bolehlah hanya makan aja. Udahlah aku kasih konten 500. Betul. Udah cukup murah kan? Pergi ke kedai pangsit. Bisa gak aku cuci piring hanya makan pangsit aja upahnya. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kalau bisa sore aku sakit nasi goreng. Hanya nasi goreng 1 dan pangsit 1. Cici itu kasih gak? Cici Jessica. Kasih gak? Kasih gak Cici Jessica? Apa kau bilang? Hanya nasi goreng. Aduh, ya udahlah. Kau rasa awal bulan, udahlah sama kau 800 ya. Karena gaji yang lain 2 juta. Ya dong. Nganggur gak dia? Tidak dong. Setuju? Pengangguran itu karena pemalas. Jangan kau menikah dengan pemalas. Gak ada istilah menganggur di Indonesia ini. Membantu parkir aja. Musa bayar aku bang. Kurapikan parkir ini. Musa bayar. Cuma beli nasi bungkus 1 aja. Akhirnya katakanlah si gaduh hari ini preman itu. Ya udah jadi kau ngerjakannya ya. Store bang. 100 ribu, 200 ribu. Kau rasa pun dia gak tega. Udah lama kau 50. Capek kau. Gak ada istilah nganggur. Belum lagi kalau aku bilang masalah Grab. Gojek. GoFood, Agogo, entah apalah semua. Ada tempat nasi gorengku dulu, nasi goreng Agogo itu aku ingat. Maksudku gak ada istilah nganggur lah. Gak ada. Karena saya waktu kuliah udah kerja. Dari semester 3 saya sudah kerja. Semester 3 saya sudah kerja. Pesan yang penting. Nikmati hidupmu. Amin. Jangan terburu-buru ingin masalahmu selesai. Tuhan pun tahunya kemampuanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagimu. Supaya engkau sanggup menanggungnya. Tuhan sudah berjanji. Tahunya Tuhan ukuran kekuatanmu. Tahunya Tuhan kau mampu tidak mampu.
Kalau sekarang kau punya masalah, karena Tuhan tahu engkau kuat, engkau mampu, engkau bisa melewati lembah kelam. Penyertaan Tuhan menyertai engkau. Tuhan tahu kau kuat, Tuhan tahu kau mampu. Kuatkan dirimu. Itu Yosua selalu katakan, kuteguhkan diriku, kukuatkan hatiku. Dengan iman, kuatkan, ingat yang menguatkan dirimu dan Tuhan. Jangan harap orang menguatkanmu. Orang punya masing-masing persoalan. Tuhan menguatkan engkau. Aku berdoa setiap saudara nikmatilah hidupmu. Amin. Ya, besok pagi makan apapun pulang dari sini, walaupun kau sudah lapar, makan apapun kau makan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku masih bisa makan, karena banyak orang payah makan. Betul? Kan banyak orang di rumah sakit payah makan. Tapi kalau kau masih bisa makan, terima kasih. Kalau kau bisa jalan, terima kasih. Ini lutut kiri ini sakit ini. Makanya kalau aku turun, ini anakku sambil tahu itu, pegang langsung. Turun satu. Dokter bilang, ya Pak Pendeta turunkanlah berat badan. Bisa dipotong di mana ya? Gak bisa. Kepingin kali menurunkan berat badan. Berjuang sih sekarang. Aku paksa juga kadang malam gak usah makan. Tapi jam 1 bangun masak Indomie. Gak bisa tidur. Tapi aku gak menyerah. Gak hanya aku lah, kayaknya kalian juga korban-korban sama. Sakit kaki gini sebenarnya. Pak Pendeta, ada teman dokter bilang, ya mungkin ini dioperasi lah ganti lutut pakai besi. Ya berapa itu? Ya berkisar 500 juta kayak bisa lah. Nah, sorry dokonnya matau dan otak pendeta tahu 500 juta. Beli tanah, betul nggak? Beli tanah Pemda, beli tanah parkir. Kalau ada duit 500 juta, lebih bagus aku mekat-mekat gini-gini. Asal ada tanah parkir. Mau usah operasi ini. Itulah di otakku. Memang gitu otakku, namanya otak pendeta. Susah kita kan gak ada parkir lah. Susah di Pemda juga gedungnya masih sewa. Kalau pendeta itu kan otaknya selalu gereja. Aku asal makan di Kopi Agam, kubayangkan langsung. Di situ mimbarnya, situ pemain musiknya. Otak pendeta asal duduk lah lihat ruangan. Ih cocok jadi gerejanya, di situ pemain musiknya. Itu pendetanya, penerima tamu di situ. Aku kalau makan di Kopi Agam itu gak hanya makan nasi gorengnya, pokoknya aku imajinasikan. Saya belajar menikmati hidup. Amin, saudara. Dengan cara bersyukur. Syukuri. Tuhan tahu kapan kau tidak mampu. Dia Bapa yang baik. Kalau Bapa yang baik, Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Dia tahu apa yang terbaik bagimu dan bagi saya. Bertahanlah dalam penderitaan. Bertahanlah dalam kesukaran. Aku sebagai pendetamu, aku hanya bisa mendoakan engkau. Menuntun engkau kepada firman. Jangan bersungguh-sungguh. Jangan menyalahkan. Jangan menolak penderitaan. Yang penting hidupmu benar. Bertumbuh dalam kebenaran. Maksimalkan apa yang ada padamu. Jangan bandingkan, wah mereka udah punya mobil, udah punya harta. Apa yang kau kerjakan, maksimalkan. Nikmati. Kalau engkau CS di toilet, biarlah orang melihat terang. Saya lihat di TikTok tadi, ada orang yang kerja di toilet. Sampai dikasih orang kado sama dia. Gara-gara di toilet itu dia bilang, hati-hati, hati-hati. Terima kasih, terima kasih. Terus akhirnya seorang membelikan kado, ini untukmu. Baru dia bilang, no, enggak, aku hanya kerja. Dia wawancarai, kenapa kau begitu semangatnya bekerja? Saya hanya bekerja segenap hati untuk Tuhan. Hanya itu yang ku tahu. Di Bandung loh, aku hanya bekerja untuk Tuhan. Kalau engkau bekerja untuk Tuhan, pasti kau bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Dan kalau engkau bekerja sungguh-sungguh, jangan tanya lagi. Berkat Tuhan pun sungguh-sungguh bagi saudara. Amin, saudara. Bagianmu dan bagian saya adalah bekerja segenap hati, segenap kekuatan. Sungguh-sungguh. Yang kedua, hidup dekat kepada Tuhan. Pengkhotbah 3:13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah.
Makna enjoy your life. Pandangan dunia apa? Pandangan dunia adalah kebebasan tanpa batas, kesenangan sesaat, hidup berpusat pada diri sendiri, hedonisme, mengejar kepuasan duniawi. Kalau pandangan Alkitab yang menikmati hidup apa? Sukacita dari Tuhan. Dia sukacita walaupun ada masalah, walaupun belum sehat, belum sembuh, sukacitanya dari Tuhan. Kebahagiaan yang kekal, hidup berpusat pada Allah, menikmati berkat dengan syukur. Lihat bedanya apa? Orang yang hidup dengan kesenangan dunia, kesenangan sesaat. Tapi orang yang hidup dalam Tuhan, kesenangan yang kekal, sukacita abadi, damai abadi dari Tuhan ada padamu. Orang yang hidupnya oleh dunia, lihat, kadang semangat, kadang kosong, kadang hang. Siapa di sini yang butuh heng? Heng itu bengong, nggak tahu lagi apa mau dilakukan dia, udah nggak semangat lagi. Anak Tuhan itu bermakna. Hidupku berarti, hidupmu berarti. Jangan sampai engkau jatuh dalam stres, depresi, frustrasi, bunuh diri. Sayang kalilah yang lompat di Carrefour itu. Dalam hati saya yang semuanya asal kuliah orang bunuh diri, dalam ada otak saya, sayang kali kau bunuh diri. Mana lagi artis terkenal di Korea. Andai kau bisa WL kami. Ya kan, suaranya kan bagus. Ada orang yang gak jadi bunuh diri, setelah seminggu dia menjalani, dia bersyukur kali, terima kasih Tuhan aku gak jadi lompat. Karena ada yang menarik dia, ada yang mengingatkan dia. Sadar dia, terima kasih bodohnya aku. Banyak orang karena masalah, stres, depresi, frustrasi, akhiri hidup. Hidupmu sangat bermakna. Hidupmu sangat berarti. Jangan lihat kesukaranmu yang sekarang. Jangan lihat penderitaanmu sekarang. Lihat kata Alkitab, semuanya itu akan dibuat Tuhan indah pada waktunya. Waktu Tuhan. Tuhan yang sudah menyediakan waktunya, gak usah kau paksa. Sama dengan durian, kan berbuah itu ada waktunya kan. Untuk masak durian kan ada waktunya. Gak usah kau paksa-paksa, durian cepat kau, cepat. Enggak, ada waktunya. Bagi engkau yang belum punya jodoh, ada waktunya. Gak usah kau jadi depresi, stres. Makin kau stres, makin muncul hormon stres. Kortisol. Kortisol itu membuat kau makin cepat keriput. Dan cancer. Cepat mati. Ingat, kalau kau stres, muncul hormon kortisol. Hormon stres yang mematikan engkau. Yang mengundang kanker. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau engkau gembira, oksigen cukup di otak. Kalau kau ketawa, oksigen cukup di kaki, hilang kebas. Gak perlu berobat. Kalau kau gembira, ketawa, oksigen cukup di otak, hilang migrain. Hilang mirdong. Do you know what is mirdong? Vertigo. Mirdong itu bahasa Ibrani, bahasa marga Sibarani. Mirdong itu berputar. Kenapa berputar kau lihat? Karena kurang oksigen. Hanya dengan kau ketawa, bernyanyi, olahraga, tersenyum, hormon yang baik keluar dalam otak saudara. Dopamin, endorfin, serotonin keluar. Ya, unang marsako. Jangan susah ya. Lihatlah, semua orang senang lihat orang senang, betul enggak? Iyalah, pada umumnya begitulah ya, kecuali setan lah ya. Enggak senang lihat orang senang. Adanya orang susah lihat orang senang. Dia susah lihat kawannya senang. Saya pun senang kalau lihat kau tertawa. Ingat, jangan kau pikir kalau udah anak Tuhan itu serius sekali. Haleluya. Shalom. Glory Hosanna. Mari kita nyanyi, haleluya. Enggak gitulah. Ada waktunya itu. Ada waktunya kau harus makan rujak, enak ketawa-ketawa, healing. Pikirlah healing sesuai dengan uangmu. Jangan kau paksakan healing jadi pening, jangan.
Karena adanya orang healing ke Bali. Sampai di Bali mikiri utang. Dari mana pinjaman? Cicil. Ongkos cicil, nginap cicil. Lama-lama mukamu pun dicicil semuanya saudara. Dengar. Anak Tuhan itu jangan kau pahami. Oh serius lah, pakaian resmi semua. Ke gereja pakai daster. Nggak usah kau anak Tuhan itu relax. Ada waktunya. Lihat, puji Tuhan lah gereja kita ini ya. Bisa pakai sepatu begini, bisa pakai begini, bisa baju begini. Ya puji Tuhan. Yang penting sopan. Bukan berarti kau, anak Tuhan itu menikmati bebas. Sorok pakai rok pendek. Di sini pula kau dulu pakai rok pendek. Aku yang tersiksa di sini. Karena itu pernah kejadian. Dia pakai rok pendek. Ya saya khotbah kan lihat ke depan. Nggak mungkin selama aku khotbah lihat mimbar gitu terus. Dan kemudian ketika aku melihat ke arah dia sibuk-sibuk gini-gini. Kau pancing diri. Makin kau gini-gini kan makin kulihat. Ingat, semakin kau gunakan gaya-gaya begini, kami makin melihat loh. Ingat, itu laki-laki begitu. Iya dong, semakin kau gerak-gerakkan, kami kan, ya apa yang bergerak itu? Ay, hodo na mabayan, hodo na sibuk. Ya itulah. Saya kalau udah rek pendek, udahlah di belakang kok. Minta sama pelayan tempat kolek teh, tutup. Bukan berarti gini ya, menikmati hidup kata Pak Pendeta, kata Alkitab. Oh kita bebas, hedonisme, bergaya-gaya, ngopi, kopi kenangan, utang, segala macam pinjam terus. Enggak gitu. Nikmati. Kalau memang ada cukupnya uangmu ke Starbucks. Ya puji Tuhan. Jangan bilang ya kalau ada orang ke Starbucks sombong. Jadi kalau orang minum Starbucks sombong. Enggak lah. Ya, kalau ada orang minum Starbucks karena ada uangnya. Kan petani itu menikmati hasil panen. Kalau ada hasil usahamu lebih kau nikmati. Sekali-sekali kau pergi ya pedikur, menikur. Silakan. Mental kan manja-manja, nah silakan. Terus kemudian ada pelayan lain yang melihat, sombong kali, pelayan Tuhan, pedikur, menikur, najis, dosa, sombong. Alas odong do hepemu, karena gak ada ya uang. Kalau ada uangnya apa salah? Pergi ke salon, di toner, waduh, pakai pelembab, foundation, dibedaki, sunblock lagi, waduh, sunlight. Ya kalau maksud saya, anak Tuhan itu bisa nggak menikmati? Menikmati itu pemberian Tuhan, cuma kau tahu atur sesuai dengan kasih karunia. Kalau bisa ada uangmu ke Bali silakan. Kalau nggak ada ke Bali G. Kalau nggak ada ke Bali G, ke Pantai Bali. Kalau nggak sanggup ke Pantai Bali, ke Balian. Betul nggak saudara? Yang penting sama-sama ada Balinya. Ya dong. Kan kemana? Kemana mah? Ke Balian. Wah, disangka orang luar negeri. Bali. Padahal ke Balian, ke ladang. Bisakah menikmati hidup di ladang? Bisa. Bisakah orang stres di Bali? Bisa. Bisakah orang stres minum Starbucks? Ya dong, bisa. Bukan tempatnya menentukan dia. Bisakah orang bahagia dengan kopi tubruk? Yang biji-bijinya banyak kali. Habis itu pun dia harus disaringnya lagi. Karena kebahagiaan itu bukan di luar. Kebahagiaan itu di dalam hatimu. Kebahagiaanmu berasal dari Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, sekali-sekali nikmati ya. Kalaupun ada duitmu nonton. Bolehkah nonton anak Tuhan? Boleh. Jangan sampai kau di bioskop. Setan, ku bertengking. Setan. Kau ya kesetanan. Bioskop pun sekarang banyak tempat ibadah. Paham dulu coba. Kan ada pendeta mengajarkan masuk bioskop setan. Tergantung tontonan. Kalau tontonannya film Pahlawan Sudirman, setan itu. Atau film keluarga lah. Film lucu. Gak apa-apa lah. Sekali-sekali kalau ada duitmu gak apa-apa. Tapi saya gak suka kalau saya tidak suka. Ibu gembala mau. Saya temani.
Ya sekali 3 bulan. Sekali, ya sekali aja. Kalau lagi ada film yang lebih pas. Masuk begini loh. Nikmati hidup. Kalau ada berkatmu. Amin. Jangan mukamu serius terus. Muka kali-kali terus. Kau lupa bagi-bagi. Nah saudara. Jangan serius sekali lah. Aduh. Ya kadang-kadang anak Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Kita pun bingung. Apa kabar? Haleluya. Kau mau kemana pergi? Puji Tuhan. Apa mau kemana pergi? Lama-lama gila orang jumpa kau. Dia mungkin berpikir kau dari planet mana? Kok bahasamu gak nyambung? Anak Tuhan itu kayak gitu, relax. Ada waktu kerja keras, ada waktu menikmati, ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Habis ini kok ketawa, habis ini ketawa, habis ketawa menangis. Nanti habis ini kita doa, nangislah kau, gak apa-apa, nangis. Karena aku ahli khotbah ketawa, ahli juga bikin nangis habis ini. Ya gak apa-apa, nikmatilah. Menangis itu pun nikmati. Semua musim nikmati. Amin saudara. Kalau kau nggak punya pacar, nikmati, jalani. Walaupun kau ingin punya pacar. Tapi masa nggak punya pacar ini nikmati aja dulu. Nanti punya pacar, nikmati. Nanti punya anak, nikmati. Setiap musim hidupmu, nikmati. Orang pun senang. Kalau kau anak Tuhan, nikmat hidupmu. Orang melihat, wow, anak Tuhan. Amin. Ada waktunya kita serius, ada waktunya santai. Makanya anak Tuhan itu sersan, serius tapi santai. Aku berdoa setiap saudara, hidupmu bersukacita untuk Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Aku berdoa saudara-saudaraku, terima kasih engkau datang hari ini. Aku senang kali lihat kau tertawa. Walaupun beberapa kulihat tadi gak ketawa-ketawa, gini terus. Ya itu, apa mau aku bilang, itu urusanmu. Aduh Tuhan, aku gak tahu lah ya kayak mana di rumahmu. Kalau di rumahku gak ada ketawa, aku sedih. Di rumahku itu banyak tawa. Tahu kau pikiran saya sebagai pendeta, gimana membuat istriku tertawa. Bagaimana membuat rumahku ada tawa. Ada kalanya serius, ada waktunya tertawa. Jangan serius sekali. Bilang sebelahnya, jangan serius sekali mukamu bilang. Ya, nanti makan rujak pun kau serius sekali. Salah ya, ada waktunya kita rileks. Ada waktunya menginjil. Ada waktunya doa semalaman. Ada waktunya kerja keras. Ada waktunya menabur air mata. Ada waktunya menuai dengan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan Yesus.